Pak, hadir. Ya, tanah milik Pak, ini taman nasional Pak. Ya Taman Nasional. Ini taman nasional, ini tanah milik. Itu tanah milik. Taman Nasionalnya terkomplain penambangan. Bahaya Pak, terkomplain. Hebatnya Taman Nasional tuh. Mana lokasi di tanah milik Pak? Iya, tapi kan di kaki gunung. Iya. Hebat Taman Nasional. Atuh bobot kendaraan tinggi, atuh jalan cepet rusak meureun jalan anyar teh. Mohon. Rusak. Aduh. Yo. Bisa lompatan. Ya kemarin Saya saya kabur siapa mau menang duit. Yo yang dia. Yo yang kumpul. Sini. Hadiah ulah nyumput sih teh. Kumpul. Ya, Mohon orang di. kurang mana abah teh? Oh Cirebon ya. Nambang di Nambang di sini ya. Kerja apa di dia? Kerja sehari berapa dapat? Ya menang 50.000 60.000 mah. Segitu 50.000 genep. Kali abah. Kali ya. Kerjanya di siapa di sini? Kerja di siapa di sini? Bos Kerja di mana? Bosnya, Itong. Bosnya siapa? Otong. Bos Otong. Yuk manual. Di bolahan terus. Dapat 1 juta sehari. Tersugi ya. Yang kerja di sini berapa orang? Banyak kan ya? Pada kemana? Kabur ya? Mundur ke pundungnya Pak. Oh, pundung. Tidak Mau tahu. ganti profesinya mau nggak? Ya, kumaha. Mau Pak. Nanam pohon di gunung sehari 50.000 dikasih mau nggak? Ayo, mau enggak? Yang nambang di sini, ya kan? Saya hentikan penambangannya, kerjaannya diganti jadi nanam pohon. Mau nggak? Ya mau baik. Ya wes mau baik. Namanya sopo? Mualim mana? Mualimnya, rumahnya? Cirebon. Cirebonnya mana? Di Argasunya. Argasunya. Mau nggak ikut nanam pohon? Ya, kalau teman-temannya mau ya mau. Oh, ini tuh KTP-nya mana? Mbak KTP enggak? Bawa KTP enggak? Dari bawah Oh. Pulangnya sore. Pak Kuwo nanti di data ya. Siap data nanti ya. Pak Kuwo. Ya, udah nih saya kasih 1 jutaan seorang. Mulai besok berhenti dulu. Alhamdulillah. Sampai kasih Pak 100.000. Si aing ku aing dibenerkan si melak tangkal hese. Nanam pohon itu jaraknya 4 tahun kamu kerjanya nggak akan pernah berhenti sampai pohonnya gede. Ya. Ya nanti di data. Ya, ini yang 12 yang 5 orang sini. Nih. Udah, bawa pulang. Tuh, Ya. terima kasih. Tapi kalau besok nambang lagi saya tahan. Siap. Ya. Sekarang berhenti. Siap perjanjian ya. Ya. Perjanjian. Pulang. Ya. Dari perusahaan ingin mendapatkan potensi lebih, kami mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di wilayah hutan. Saya nggak mau. Nah, baik kalau begitu. Doraka sama leluhur saya. Amin. Kami Pak, abdi kayak gitu. Jadi insya Allah CKP, kebetulan saya di bagian legal Pak, jadi bertanggung jawab penuh agar CKP mengikuti aturan Ini nanti ini kan nyuci emasnya pakai apa? CIL Pak, carbon inlet. Batuan ditambang, kemudian kita crushing ke bolnya sampai 200 mesh tersebut seperti itu. Kalau cara sederhananya rendam dalam tong larutan cyanida. Cyanida loh. Betul. Cyanidanya kemana? Tadi Bapak ke sana tuh karena Pak, nanti kita ada namanya tailing dam facility. Jadi lumpur dari hasil pengolahan itu disimpan dalam suatu besar, kemudian dilakukan menggunakan kapur Pak. Dan dengan sinar matahari, hingga kemudian cyanida yang tersisa itu bisa dinetralisir dengan kapur dan matahari. Dengan waktu tertentu, dan kami pun Kalau cyanidanya bocor. nah justru itu Pak, kami sedang mengajukan nanti ada izin khusus untuk TSF, tailing dam facility. Dan itu akan melibatkan izin dari lingkungan hidup pusat Pak. Kalau izinnya nggak keluar, Tidak akan bisa. Makanya sangat ketat. itu Pak. Tapi itu kan mobil-mobil gedenya pakai jalan kecil. Jalan kabupaten. Tadi jembatan aja nggak diperbaiki, Pak, lewat rusak. Rawan daerahnya, sering terjadi longsor. Tapi insya Allah, Udah tahu rawan kapan nambang? ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Ini dari Pongkor itu kan disebut 1936. Kalau ini 1927 Pak. Kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambang mah, Pak. Kayaknya hanya beberapa orang, rakyatnya suka susah di sekitarnya. Betul. Nah justru itu Pak, kalau CKP secara perusahaan dari zaman dulu Antam Pak, itu belum pernah produksi. Yang justru yang menikmati masyarakat dari menambang monap walaupun tidak ada izin. Nanti habis ada penambangan resmi, rakyat ikutan nanti. Ikut tambang ilegal. Nah alhamdulillah justru sini masyarakatnya lebih kooperatif. Pak,
Kalau sudah ada penambangan resmi ya yang diizinkan pemerintah ya kan saya juga memahami kan. Itu biasanya rakyat ikutan di sekitarnya, nambang ilegal. Pongkor juga sama Pak akhirnya Pak. Kalau di sini mulai itu masyarakat duluan Pak. Di puluhan tahun tuh masyarakat yang menambang. Waktu itu CKP tidak nambang, kenapa? Karena kesulitan mendapatkan Ini izinnya beralih-alih ya. izinnya betul Pak. Tapi kalau pemilik Yang awal dijual lagi, yang ke yang baru jual lagi ya. pemiliknya apa? Kalau CKP-nya tetap. Ini sudah tangan yang Keren, keberapa? keren. Kalau boleh. banget. Pertama ini Antam Pak. Kemudian Antam membentuk perusahaan namanya Antam Panen Mas dengan Guru Gunung Mas Agung kalau dulu Ah. saya. Sampai tahun 99 mereka yang pertama melakukan eksplorasi, kemudian membangun underground sampai level 3 Pak. Itu panjang totalnya itu 2.500. Pada saat mau membangun pabrik di tahun 9 jadi krisis, akhirnya tidak jadilah pabrik Jadi. itu. Kebetulan di 99 izinnya berakhir. Kemudian diajukan oleh dijadikan izin baru atas nama Cikondang Kacara Prima. Yang jadi masalah kemudian tanahnya masih di pemerintahan, izinnya di TKP, sehingga tidak bisa juga produksi. Nah, pada saat itu masyarakat melihat peluang tidak ada underground, sehingga akhirnya mereka melakukan penambangan ilegal. Pak Haji Dedi Mulyadi Gubernur yang mati ke Kampung Cipicung, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi. Bade nyuhungkeun pitulung ka Pak Haji, nyuhungkeun dipanggaraskeun emak tanah emak. Ayeuna nu disalikan pengalih ku PDAM. Ta salami 35 tahun teh aya solusi naon-naon. Kawitna eta teh tanah teh kanggo halaman sumur bor teh kanggo masyarakat, kanggo ka masjid-masjid. Buat emak yang baik hati, mungkin emak sudah mendapat telepon dari staf saya. Masalah rumah yang hampir roboh, kami bantu untuk perbaikannya senilai 40 juta. Dan urusan konflik tanah emak dengan PDAM, kami akan segera selesaikan. Semoga emak tetap tenang dan tetap bisa menikmati hari tua dengan bahagia. Salam hormat buat emak dan keluarga. Bentar dulu. Ibu dari mana? Johor. Bentar ya, bentar ya. Dari Johar. Keluarga Karawang. Karawang. Masalahnya apa? Karawang Wetan. Tumor wajah Pak Haji. Sejak kapan? Udah Ibu punya BPJS nggak? belum. Kenapa nggak punya BPJS? KTP-nya ada? Ada. Sini KTP-nya. PP ada. Ibu, kalau ibu mau berobat tumor, nggak usah minta-minta. Jangan bikin malu Jawa Barat. Ya, saya tanganin. Asal ibu serius, memang tujuannya untuk berobat. Ya, bukan tujuannya ngumpulin uang untuk kepentingan lain. Besok ke rumah sakit. Iya. Nih, Bok, nanti Om. Besok langsung dijemput ke rumah sakit. Nanti bersama Kades. Desanya desa mana? Desa Karawang Timur. Miskin bae lah Karawang mana we teu naon angkut we. Ya. Besok bawa ke rumah sakit. Tapi siap diobati ya. Siap diobati ya. Makasih Pak. Ya, nggak boleh lagi minta-minta kemana-mana untuk pengobatan. Jangan bikin malu pemerintah provinsi. Ya. Itu Bu ya. Dah, oke. Ibu tinggal di rumah sekarang. Besok dijemput saya bawa ke rumah sakit. Siap. Ya. Kami hari ini kembali menegaskan sesuai yang sering disampaikan oleh Pak KDM, PDI Perjuangan dan Ono Surono garda terdepan mengawal visi Jabar Istimewa. Mantap. Yang pertama waktu Rakerda ya. Konperda PDI Perjuangan saya dalam posisi di Aceh, sehingga saya tidak bisa hadir secara fisik di tengah-tengah keluarga besar PDI Perjuangan. Waktu itu saya janji ke Pak Ono, Dede saya tidak hadir di Konperda, nanti saya undang ke Gedung Sate atau Gedung Pakuan untuk silaturahmi secara langsung. Maka saya mengundang hari ini. Alif ulah rek nagi, Dewata ulah rek nanya. Kalau sudah janji ya harus ditepati. Ono ya mau coba ono. Ayo silakan Pak Ono. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kami bisa menepati janji ya dari kami dan juga Pak Gubernur untuk menghadiri Pakuan. Yang tentunya silaturahmi ini kan sangat penting, komunikasi sangat penting, kolaborasi sangat penting. Dan kami yakin Gubernur Jawa Barat ini menghadapi berbagai macam problem masyarakat di Jawa Barat yang tidak mudah. Sehingga kolaborasi penting dilakukan, termasuk PDI Perjuangan. Walaupun PDI Perjuangan tidak mengusung Pak KDM dalam pemilihan gubernur yang lalu, tapi kami sepakat. Kita akan kawal bersama-sama visi Jabar Istimewa, lembur lurus, kota ditata. Karena banyak berbagai macam hal yang sangat relate sekali
dengan program PD Perjuangan hasil Kongres kemarin, misalnya terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan, bicara terkait dengan penanganan bencana, bicara terkait dengan budaya, bicara terkait dengan toleransi dan sebagainya. Jadi banyak kesamaan ya, visi Pak Gubernur dengan visi PDI Perjuangan, sehingga kami hari ini kembali menegaskan sesuai yang sering disampaikan oleh Pak KDM, PDI Perjuangan dan Ono Surono garda terdepan mengawal visi Jabar Istimewa. Mantap. Pak Sekda, kan tadi pagi saya minta Pak Sekda menelusuri truk-truk besar yang ke arah Ciater. Nah, kemudian kan saya tidak ada laporannya dan akhirnya saya mengikuti sendiri sekarang, dan akhirnya saya menemukan ini masih ngangkut di PT Agro tambang ilegal dan truknya ngalet lah ya. Karena ini saya ini bagian dari sikap saya, Pak. Ini kan saya harus bersikap pada akhirnya. Saya tidak boleh Pemprov Jabar ngeluarin duit terus-terusan untuk membangun sebuah daerah yang dimana daerahnya tidak punya keinginan untuk menjaga. Ini sikap tegas saya. Tadinya kan saya membangun jembatan tuh, Pak, jembatan Serang Panjang yang saya janjikan kepada warga senilai 6,5 miliar dan sudah ada alokasinya. Dan tadinya kan minggu depan tuh sudah akan timnya mulai jalan. Tetapi saya karena di sini aparat pemerintahnya sampai pada tingkat desa dan kecamatannya tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada jalan yang dibangun oleh Pemprov dan digunakan untuk rakyat, maka saya putuskan silahkan dibangun oleh Pemda Subang saja, Pak. Saya tidak akan bangun. Ya, Pak. Jadi ini sikap saya sebagai gubernur, Pak. Walaupun saya tinggal di Subang, Pak. Jadi karena tidak bisa saya terus-terusan mengalokasikan biaya pada semua tempat yang tempat itu tidak punya keinginan untuk menjaga fasilitas, Pak. Kita bangun jalan tuh besar, Pak. Bapak bisa lihat bagaimana jalan ke arah Bandung, ke arah Pamanukan, ke arah Kalijati, ke arah Segelaherang, ke arah Kasomalang, dan itu digunakan untuk masyarakat. Tetapi kalau aparaturnya tidak punya sikap untuk menjaga, ya buat apa? Dulu, Pak. Jadi saya mohon maaf, Pak Sekda dari BTT anggarkan saja bangun jembatan itu. Saya terserah warga mau suka saya mau tidak, ini sikap saya. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Agung, kan kita kan berencana akan mengerjakan jalan jembatan yang di Serang Panjang itu, Pak, ya. Halo? Kan ada rencana bangun jembatan di Serang Panjang. Jembatan layang yang rencana mulai minggu depan kita akan mulai melakukan pengerjaan. Ya, Pak. Nah, tunda, Pak. Nggak usah. Karena pemerintahnya saya lihat tambang aja mobil gede-gede masih pada lewat. Ngapain kita bangun sebuah daerah di mana daerahnya nggak punya keinginan? Aparat-aparatnya dari mulai kepala desanya, camatnya cuek terhadap fasilitas yang kita bangun. Ya kita ngapain capek, Pak? Sayang kita bangun biaya besar-besar, kita puasa-puasa, tapi pada akhirnya akan sebentar lagi rusak lagi karena pembiaran penggunaan mobil segala macam lewat jalan-jalan provinsi yang hanya sumbu 2 dan dibiarkan hancur tanpa tindakan. Nggak usah, Pak, tunda aja. Dan saya sudah minta sekdanya untuk menganggarkan sendiri aja dari anggaran kabupaten. Ya. Ya. Malam saya di lokasi memang udah operasi hampir seminggu, Pak. Ya, Pak. Udah operasi mereka hampir seminggu. Hampir seminggu, siap. Kamu udah baru sampai Jalan Cagak ini, Pak. Ayo udah, Pak, saya masih di lokasi, ntar lagi nanti sini. Siap.
Baik, Pak. Makasih, makasih. Baik, Pak. Makasih. Di bahan bakunya dari mana, Pak? Batu splitnya bahan bakunya dari mana? Dari bawah, Pak. Ngegali. Iya. Siap ya? Ngegalinya masih. Kalau ngegali udah ini mah cuman stok. Stok habis-habis. Kan nggak tiap hari ini teh, Pak. Nah, artinya kan ngegalinya masih. Ya. Cuman tidak masif. Diatur kan? Yang Artinya kan mesinnya masih jalan. Yang ketemu Di mana ya? Abi masih di Purwakarta. Oh, terus narik ke mana enak? Karawang lagi. Ya, Pak. Masuk produksi. Siap. Ini. Ini tindak lanjut sekarang. Iya, boleh. Ini nih. Kasih polis lagi. Ini mobil yang gede-gede tuh. Alatnya jalan semua. Truknya ada berapa tadi ya? Kasih 19, Pak. Yang besar ada 7, Pak. Ini kalau di polis lain ini nggak bisa keluar dong. Paling truknya nanti kita keluarkan, kemudian lokasi kita polis langsung kita proses. Ya udah, itu aja. Yang truk seperti ini kan punya ini. Truk kita sebagian kita ini. Ini yang truk gede ada berapa? 7, Pak. 7. Mana sopir-sopir truk gede? Nanti kita mintain keterangan. Bapak sopir truk gede? 7. Bapak dapat uang jalan berapa? Uang jalan Pak, dia kanggo ke Karawang 800 kan. 800.000 uang jalan. 800 Pak. Ya kan? Kalau pembeliannya bukan tanggung jawab Bapak. Bapaknya ngangkut. Uang jalan 900.000. 900.000 Pak. 900.000. Berapa 7 ya? Mana supir truk yang 7 yang gede? Nah. Nih. Bagiin dulu masing-masing 1 juta, barangnya turunin. Ya rugi kan? Dikasih 1 juta suruh pulang rugi nggak? Nggak kan? Karena barangmu bukan tanggung jawab ini kan? Ya kan? Ya kan? Berarti kosongan, malah untung kan? Alhamdulillah. Truknya mana? Ini Pak. Turunin lagi barangnya. Turunnya tinggal dikitukan kan? Iya. Pelengkungkan. Nah, yuk. Ya. Ayo langsung turunin aja Pak. Bapak turunkan semua. Iya Pak. Nah, Lokasi gerbang kita polis lain bisa berkomandan. Didata aja nama-nama supirnya. ya. Mas, udah 7 kan? Nah, 7. Jadi mana? Nah, dah, akhirnya jadi. Nah, kita Pak. ya, sok. Ya. Pesan tadi itu. Sok. Turunan dulu Pak. Turunin perulang. Keren, keren banget. Itu udah penuh ya? Yang udah penuh Yang terkecil ada berapa? 19, Pak. nanti biar kita periksa dulu baru pulang. Yang kosong pulang.
Mana koordinator terkecil yang 19 ini? Truk letik. Koordinatornya wis saurang we, sok. Ayo 18. Ayo 18. Kasihan mereka. Bah, orang mana, Bah? Orang kan cagak, Pak. Menjaga. Sabaraha uang jalana? Mira bean 30.000. Ka mana gitu ngangkutna? Iya kajan cagak. Ngangkut ka mana? Ieu kabeh ka jalan cagak. Saya buka sanes mah. Anu sajen mana sajen? Nu jauh mana jauh. Sabaraha truk kabeh. Opat. Opat truk. Kan emang leutik kan barangnya ya. Untuk guru deui kieu kan. Di sabaraha truk kabehna? Opat truk. Terus sanes kalau bentar-bentar. sajen saha wae. Cenah satrek uang jalanna sabaraha? Tapi 420. 18 nya. Bisa dibeli 500 ribuan. Barangnya turunkeun heula. Nya. Ya. Mana koordinatornya lebih? Di atas 10 juta. Bagikeun ke 18. Uang saku. Siap. Bawa deui. Uang saku berarti akan uang sakuna teh rugi kan? Sebagai supir rugi teh? Oh, henteu. Leuwih malah. Rugi kan, barangnya turunkeun heula saha yeuh kudu nyontoan rek saha wae. Mohon Pak. Teu rugi kan Abah? Mohon. Rugi henteu? Henteu, Pak. Iya. Kenapa? Kenapa? Itu 1 minggu di rumah bapak, Pak. Di Pakuan, Pak. terus? Tapi nggak sempat ketemu. Oh, aduh. Nenek sama Agung. Sama Agung. Sama Agung. Sama Agung dikomunikasikan. Tapi dicek enggak. Nggak boleh. Masih gede. Tapi dites dulu, dites dulu kerjanya baik nggak? Karena kan bekerja Pak. Ya kan kita nggak boleh juga ngelain orang tiba-tiba nanti nggak bagus. Ya. Nanti Magung nanti kasih 500. Mohon Pak. Ini yang Bapak kemarin ketemu saya itu ya. Bapak itu dari mana? NTT, Flores Mamire. Sekarang sudah jadi warga mana? Sudah jadi warga Bandung dari 1998. Oh berarti KTP-nya sudah sini? Iya, sudah Bandung. Dulu dari NTT ke Jabar apa waktu awal tuh ceritanya? Mengembangkan bakat Bakat apa? nyanyi. Oh. Iya, dulu saya penyanyi. Dulu penyanyi di mana? Dulu kerjanya saya di dunia malam. Pernah nyanyi di bar mana saja? Di Bar Sahara, Jakia. Kemudian kalau ada hari ulang tahun Bintaro pernah. Oh di Jakarta? Ya sebagai panggilan. Ya maaf, lagi-lagi maaf Pak. Dulu sempat ikut kontes jadi pernah juga dijulukin sebagai duplikat Hamdan. Oh Hamdan ATT. Ya, bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Terus itu Pak, yang tidak segera tidak punya terusin lagunya coba. Yang mana? Ya terus lagu Hamdan. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Keren, ini penyanyi bener ini. Nah, kemarin Bapak nemuin saya terus nangis, terus sujud mau apa? Minta kerja, Pak. Oh, minta kerja. Minta kerja, saya walaupun gaji ibarat kerja kasar apapun Pak, saya yang penting asal bisa nafkah istri anak cucu. Kerja bangunan mau? Kalau untuk bangunan mata udah kurang awas. Untuk senter benang itu sudah kurang awas. Nyapu bisa? Waduh, Bapak boleh tes lah. Oh, oke, nyapu siap dites. Oke. Semua pokoknya kerja insya Allah. Saya senangnya rapi Pak. Oke, senangnya rapi. Senang rapi. Nyapu. Nanti Bapak bisa menjadi tenaga bantu-bantu kebersihan di jalan provinsi. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, karena kita memang lagi perlu banyak untuk tenaga kebersihan di jalan-jalan provinsi. Kita mau rekrut agak banyak. Ya. Siap. Nanti untuk Takut ini menuntut, Pak. bayar kontrakannya dulu. Ya. Ya. Terima kasih.
bayar kontrakan, biar Bapak dapat kontrakan dan bisa makan sampai gajian nanti bulan Desember, ya. Itu Pak ya. Iya. Terima kasih, ayo, sok, mangga. Kasih. Ya Bu, kasih ya. Nah, kasih. Ya, terima kasih. Ya mangga, terima kasih. Salam. Pak Dedi tulungan pisan ieu mah nya ka Pak Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Baratnya. Itu tinggal ieu teh sawah ngaplak lega gitu tuh. Penghasilan sumber masyarakat daerah dieu sawahna tos teu tiasa disawahan deui. Ieu teh tuh tos jaranten deui tos santos panen ti payun ieu teh sanes kelak pare deui ieu mah tos jaranten jukut deui. Ieu teh tos teu tiasa disawahan margi cai anu kanggo ka sawahna tos teu ngalir ka dieu. Bendunganana tos dobrak. Teteh, terima kasih ya informasinya. Kami sudah cek irigasi itu merupakan irigasi Kabupaten Cianjur. Selanjutnya pesan dari Teteh sudah saya sampaikan ke Bupati Cianjur dan Bupati Cianjur menyanggupi untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan warga. Semangat buat warga terus bertani apalagi di musim hujan ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Assalamualaikum. Buka sabara sama babara kilo. Sakadipan. Hah? 10 kilo. Sabara sakilo. Sakadik. Ayo naik mobil abdi. Ayo naik mobil abdi. Ya, wes. Naik. Ayo naik. Naik Pak. Bah. Lah, Jadi sabulan sok panen sok menang sabaraha tinu sampe teh. lah sakadik mah. Abah boga ingon-ingon teh. Gaduh, Bukan naon. boga embe, Sabar hiji. genep, Nu abah. sanes nu bapak kadus. Oh, nu maro. Mohon. Abah teu boga. Boga hiji. Mohon. Boga hiji. Mohon. Mbe harga seberaha? Harga 1 jutaan. 1 jutaan mbe. Mohon. Mun opat 4 juta. Mohon. Opat 4 juta. Dah kabehna genep, Pak. Ya, abang ke meuli embe. Mohon. Mbe duit embe Aduh, sorangan. ditampi. Eta 4 juta. Iya, Ima abah di mana? Paling Siap. wetan. Belah mana wetana? Karen iya. Udah. Kaleren mana? Balai desa. Iya, paling wetan. Si aya ieu mah mau karung ngareka mana abah? Balai iya. Heeh. Ngareka mana ka kebon? Kebon. Geus aya mah teu tulus atuh. Ente. Balik. Tas panggih yang bapak teh ya. Wawuh ka dieu. Nuhun. Dah secara bapak Dedi cerita iya mah. Sok mirangkeun abdi ge dina HP. Oh, buka HP abah. Tegaduh. Ada HP saha? Waduh mirangkeun di sejen. Cek saat dinu HP saha mirangkeun eta. HP eta cenah aya bapak Dedi cenah. Oh, abah tehnya nu penting mah abah sing cager. Ya gunung urus ulah diraruksak, Bah. Heeh. Ke mambe teh lain nu kadus nu abah. Mohon. Bener teh, Bah? Mohon. Ya. Ya jangan abang kayak beli ayam dahar jeung pamajikan beli beas. Nak untuk di dieu Pak. Ah, abah di dia. Mohon. Sok atuh nuhun, Bah. Nuhun. Cagernya. Sok atuh nuhun, Bah. Gila, ngeri banget ini guys. Prabowo dikerjain abis-abisan sama Bang Setan Indonesia guys. Ini betul-betul ngeri sih. Lu tau lah Indonesia ini negara besar, punya cita-cita mulia, mau mensejahterakan bangsa kita sendiri. Makanya wajib ya Indonesia tumbuh ekonominya, GDP kita harus tumbuh 8% guys. Karena kalau ekonomi kita naik besar, udah pasti lu semua, kita semua tambah kaya raya, tambah sejahtera. Cuman sayangnya nih ada banyak pengkhianat di Indonesia ini. Ya salah satunya apa? Lu tahu ya, banker ini duitnya banyak triliunan tapi nggak dipakai buat
buat mensejahterakan rakyat loh. Enggak, sama sekali enggak. Yang dia pakai apa? Cuma parkir. Duitnya malah dia tabungin lagi di Bank Indonesia, di deposito Bank Indonesia, ada SRBI lah, ada juga yang ngendon di SBN lah, dan ini bahaya buat ekonomi kita. Dan Prabowo harus tahu ya, kalau lu itu lagi diserang. Dan jangan pernah bermimpi ekonomi bisa tumbuh 8% kalau kita masih ada para pengkhianat bangsa ini, guys. So kalau lu penasaran gimana sih cara mereka menghancurkan ekonomi kita secara struktural, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman lu kemarin lihat lah ya, Menteri Favorit Rakyat Indonesia, Purbaya Sadewa, itu kemarin itu abis marah nih, dia sewot nih. Ternyata banyak duit bank yang masuknya ke SRBI. SRBI ini ya ibaratnya duit tabungan lalu nabung di Bank Indonesia. Dan duitnya itu yang ditaruh ke sana bukannya makin kecil tapi makin gede. Dan wajar dia kesel. Kenapa? Karena menurut Purbaya, duit yang parkir di Bank Indonesia itu udah tembus 1.000 triliun. Wih, ngeri banget guys, ribuan triliun loh duitnya parkir di Bank Sentral Indonesia. Dan ini bahaya karena akibatnya apa? Nggak ada likuiditas sektor-sektor produktif di Indonesia. Mereka mau minjem kredit ke bank, mereka mau ekspansi usaha, jadi nggak bisa guys. Ini ngeri. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, kita cek dulu faktanya nih. Kita ada data per bulan November nih, November 2025 SRBI. SRBI ini kepanjangannya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, atau simpelnya beginilah. Lu kan nabung ke bank lu mungkin ada Bank Himbara di situ. Bank Himbara ada duit, dia ada dua pilihan guys. Duitnya itu either dia kucurin lagi ke bawah, namanya juga bisnis perbankan kan simpan pinjam ya. Jadi dia tarik duit lu dalam bentuk simpanan atau deposito, lu dapat bunga nih 5%. Habis itu duitnya dia apain? Dia pinjemin ke orang lain 12%, selisihnya 7%, itulah cuannya dia. Tapi ada juga caranya dia nabung ke atas guys, ke bosnya nih, juragannya yang namanya Bank Indonesia, buka tabungan juga. Tapi lu sama gua nggak bisa nabung di situ. Yang bisa nabung di situ adalah perbankan. Jadi bank-bank swasta, bank-bank dalam negeri, mereka bisa jadi kliennya Bank Indonesia, nabung di sana, nabung di SRBI, bunganya gede. Makanya lu jangan heran. Kita cek dulu datanya Purbaya, bener nggak sih ada ribuan triliun yang parkir di sana? Kalau gua cek jujur tidak betul. Kenapa? Karena berdasarkan data bulan November 2025, duit perbankan kita yang mampir di SRBI per bulan November 2025 itu 618 triliun. Oh berarti bagus dong, gak ada masalah dong? Enggak juga. Ya memang gak nyampe 1.000 triliun, amit-amit kalau nyampe 1.000 triliun mati lu semua kecekek karena gak ada duit kering di bawah. Yang jadi masalah adalah ini naik terus. Teman-teman tahu per bulan Juni duit kita yang mampir di Bank Indonesia itu 523 triliun di SRBI. Naik lagi ke bulan Juli, Agustus, September, Oktober, akhirnya sampai bulan November kemarin di angka 618 triliun guys. Kalau lu lihat selisihnya itu hampir 100 triliun. By percentage, this is a lot of money. Kenapa? Karena growth-nya itu hampir 20%. Artinya makin banyak banker-banker kita yang pemalas guys. Duitnya nggak dikucurin ke kredit, malah dia tabung ke atas, ke juragannya nih. Dan ini bahaya. Kenapa? Ya lu tahu dulu, kita flashback dulu lah ke zaman dulu. Pas Purbaya dilantik, apa yang dia lakukan bulan Oktober 2025, dia punya kebijaksanaan untuk tarik duit negara kita. Dari Bank Sentral dia tarik ke Himbara, 200 triliun. Harapannya baik. Kenapa? Ya biar perekonomian bertumbuh, dibanding duit parkir aja di sana kagak ada gunanya. Sadis juga karena dibawa duit kering nih. Akhirnya Purbaya punya kebijaksanaan, ambil itu dari atas, taruh ke bawah. Tentunya negara nggak bisa lah bagi-bagi duit, helikopter duit emangnya. Kagak bisa ya pakai bank. Bank diharapkan menyalurkan kredit itu. Di top up lagi sama Purbaya di bulan November 2025, injek lagi 76 triliun guys. Jadi kalau di total itu ada 276 triliun duit kita tuh yang dipindahin sama Purbaya dari Bank Sentral ke sistem perbankan kita dengan harapan kredit bertumbuh, ekonomi bertumbuh. Dilala memang capcay ini bank-bank Himbara ini, bang semua. Apa yang terjadi? Ternyata duit yang dikucurkan itu bukannya didistribusikan, dikasih pinjaman ke pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Indonesia. Enggak. Terus kemana? Ya lu udah tau lah kemana duit itu. Makanya Purbaya marah. Apa yang terjadi? Dia tarik 75 triliun dari bank-bank pemerintah itu. Karena gak kepake. Udah dibanding sama bank-bank ini juga gak becus, banker-banker kita Apa yang terjadi? Duitnya dia tarik. Yang jadi pertanyaan ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, lu harus berpikir, kenapa ditarik duit itu yang harusnya ditaruh di sana diinjeksi ke bawah? Kenapa? Ya ingat, karena awalnya kita pengen ekonomi kita tumbuh, pengucuran kredit lancar. Tapi ternyata enggak. Data menunjukkan, ini data Bank Indonesia nih, per November 2025, kredit perbankan cuma tumbuh 7% guys. Tumbuh 7%. Padahal targetnya itu sampai 11%. Jadi di bawah standar nih pertumbuhan kredit kita, stunting bisa gue bilang nih. Brengsek memang. Dan lu tahu dong, kenapa bisa stunting? Karena ternyata ada ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah, eksekutif, dan bank setan. Ya maksud gue bank sentral. Kenapa bisa? Simpel aja. Lu tahu Prabowo nih, kenapa gue bilang Prabowo dikerjain habis-habisan? Prabowo itu pengen ekonomi tumbuh 8%.
That's a good thing, bagus, mulia, harus kita dukung. Tapi pertanyaan adalah, apakah Bank Indonesia punya visi misi yang sama? Apakah Bank Indonesia bekerja untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah Bank Indonesia kesetiaannya pada Republik ini? Lu bisa cek kewarasan. Kenapa ada ketidaksinkronan nih kebijakan? Simple, yang pertama, pemerintah kan punya fokusnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika pemerintah menempatkan dana di perbankan, harapannya inilah stimulus fiskal, belanja negara banyak, konsumsi jadi tumbuh, kredit ngebut, ekonomi gerak cepat. Bagus nggak? Ya bagus banget guys. Tapi masalahnya ketika bos-bos nih, dewa-dewa Tuhan, manusia setengah dewa nih, itu punya otak yang agak miring sebelah. Kenapa? Udah tahu pemerintah mau gaspol, belok kanan. Tapi ternyata lu tahu Bank Indonesia fokusnya apa? Katanya jaga stabilitas, tapi gue juga tahu stabilitas mana yang dia jaga. Ya mungkin inflasi, mungkin nilai tukar rupiah, tapi kayaknya nggak bagus juga tuh kerjanya tuh. Terus apa lagi? Ya risiko global mereka harus perhitungkan. Ujung-ujungnya apa? Ketika pemerintah mau gaspol, suku bunga itu masih ketat, masih tinggi sebetulnya. Likuiditas dijaga banget guys. Ujung-ujungnya apa? Bank jadi lebih konservatif, takut-takut menyalurkan kredit. Ini bahaya, karena akibatnya fatal. Duitnya ada, tapi nggak dikucurin jadi kredit guys. Kenapa duitnya nggak dikucurin jadi kredit? Karena ternyata duit pemerintah ratusan triliun. By the way itu duit pajak lu ya, makanya lu harus denger video Benix ini, lu harus tonton, lu cermati baik-baik. Kenapa? Karena dana pemerintah yang parkir di bank itu ternyata tidak mengalir ke sektor real, tidak mengalir ke kantong lu, duit pajak lu itu. Tapi dana pemerintah yang masuk ke sistem perbankan malah disetorin ke juragan-juragan, banker-banker itu biar tambah kaya mereka. Lu tambah miskin. Karena bank ternyata lebih memilih nabung duit itu ke SBN lah, ke depositonya Bank Indonesia lah, bukan disalurkan dalam bentuk kredit. Makanya kredit usaha kita nggak tumbuh seperti harapan, tumbuhnya di bawah target, cuma 7%. Goblok. Jadi ketika fiskal kita mau ekspansif, ekonomi kita mau tumbuh agresif, ternyata tidak diikuti oleh perkembangan kreditnya juga. Dan ini bahaya guys. Tapi lu harus tahu juga sih landasannya kenapa banker-banker setan itu lebih prefer taruh duit kita ratusan triliun itu ke SBN atau disimpan di Bank Indonesia atau SRBI lah. Kenapa? Ya lu simple lah, kalau lu jadi banker ya, lu ngasih kredit ke UMKM itu juga ada resikonya lu. Analisisnya lebih rumit, ada resikonya, NPL-nya bisa tinggi, non performing loan ya, maksud gua kredit macet. Belum lagi lu ada biaya waktu, tenaga, dan kalau lu bandingin sama lu nabung di Bank Indonesia, mendingan gua duduk-duduk santai, taruh di Bank Indonesia, terima bunganya berapa? SRBI terakhir tuh 4,7%. Jadi lu bayangin kalau lu taruh duit 100 triliun, duduk-duduk ongkang-ongkang kaki, nih banker-banker mati itu dapat 4,7 triliun. Gila. Jadi secara rasional ya perbankan, banker-banker itu ya lu gak usah heran. Namanya juga pemalas, anaknya duduk-duduk santai gedein pantat. Duitnya dia parkirin aja ke bank sentral. Dapat duit, dia gak ada insentif, gak ada motivasi menyelamatkan perekonomian bangsa ini. Gak ada peduli setan dia, lu tambah miskin. Gak ada peduli. Yang penting apa? Dia dapat duit triliunan guys. Sedih nih, sadis banget nih negara ini. Ini gue kasih lu ya, salah satu contoh nih, skenario nih. Kenapa mereka itu lebih pilih duduk santai. Purbayat kasih duit nih 100 triliun. Tadi kan lebih sebetulnya 200 triliun. Ke Himbara, perbankan kita lah, diinjek dana. Let's say mereka parkirin duitnya ke SBN nih. Ini surat berharga negara lah. Intinya lu beli surat utang negara. Ya terakhir tuh bunganya sekitar 5,45%. Artinya duit 100 triliun harusnya nih gue sebagai Himbara nih, ini gue kucurin nih ke bawah nih. Tapi kan memang pengkhianat bangsa nih isinya semua nih. Apa yang dia lakukan sama banker-banker ini? Dia beli surat utang negara. Dapat bunga 5,45%. Artinya duit 100 triliun bakal menghasilkan bunga 5,4 triliun. Resiko kredit ada nggak? Nggak ada. Orang yang jamin negara, surat utang negara. Biaya overhead nggak ada. Duit 200 triliun, tek pindah, beli SBN. Nggak perlu sales, nggak perlu marketing, nggak perlu jualan brosur, nggak perlu sewa booth di mall-mall. Perekonomian nggak muter dong bang. Percetakan nggak ada project cetak brosur dong, nggak ada biaya pasang iklan dong, nggak ada biaya transportasi dong, nggak perlu hire karyawan dong. Nggak perlu. Nggak usah ekonomi tumbuh, yang penting banker ini tambah kaya raya. Jadi untuk duit sama Purbaya, duitnya malah dibeliin surat utang negara. Brengsek lu semua lu, brengsek lu. Asli. Ujung-ujungnya apa? Profit bro. Dia profit 5,4 triliun. Profit triliunan. Sekejap. Cuman sekejap. Nggak pakai kerja. Dan ini rampok guys, biadab. Sekali lagi gue bilang, kenapa? Lu tahu nggak yang dia belikan surat utang negara? Negara kita, lu kira kebanyakan duit. Lu tahu nggak? Kalau banker brengsek itu
beli surat utang negara, negara bayar bunganya pakai apa? Pakai apa gue tanya sama lu? Pakai pajak, pakai duit lu. Kan goblok. Purbaya punya duit 200 triliun. Duit pemerintah kan dari pajak ya. Ditaruh ke banker-banker keparat laknat. Sama banker-banker setan ini apa yang dia lakukan duitnya? Dibeliin surat utang negara. Jadi negara bayar 2 kali bro. Gila, duit lu disikat nih sama banker-banker nih. Gila lu. Lu yang disuruh bayar bunga, makanya lu wajib paham apa yang gue ngomongin di sini. Lu wajib share video ini sebanyak-banyaknya supaya lu tahu Prabowo lagi dikerjain nih habis-habisan, dikerjain. Gila, triliunan ini kita bicara nih. Terus pilihan lain apa lagi? Selain itu, gimana cara menghancurkan si Prabowo nih? Simpel, duit 200 triliun tabungin di SRBI. Nabung lagi di Bank Indonesia. Teman-teman tahu bunganya juga gede loh. Suku bunga SRBI ya, lu kalau nabung di deposito nih di Bank Indonesia, itu tenornya ada 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Bunganya juga nggak main-main loh. Naik terus guys bunganya dari awal tahun 2025 itu bunganya cuma 4,65%. Terus naik jadi 4,67%. Terus naik jadi 4,7% di bulan Oktober. Gila nggak lu? Udah jelas negara pengen ekonomi ekspansi, tapi diem-diem duitnya disedok nih. Jadi pemerintah bagiin duit nih 200 triliun. Di belakang layar nih ada anak-anak setan nih, banker-banker setan. Dia tarik lagi duit itu, masuk ke sana. Jadi duit menghilang di masyarakat. Lu paham gak sih yang gue omongin nih? Ini ngeri. Duit yang dikucurin lewat Himbara malah masuk lagi ke Bank Indonesia karena bunganya naik terus, cuan terus. Bayar pakai apa? Pakai duit lu itu. Jadi sama aja skenarionya. Coba lu bayangkan, Himbara dapat duit 100 triliun. Apa yang dilakukan? Kucurin kredit? Tidak, buktinya pertumbuhannya sangat kecil, stunting bahkan. Apa yang dilakukan 100 triliun itu? Beli SRBI bro. 4,7%. Artinya dari 100 triliun banker dapat 4,7 triliun. Nggak ngapa-ngapain. Duit pajak dirampok, duit lu dirampok suruh buat bayar bunganya SBN itu. Kan ngeri. Nah sebenarnya guys ada opsi lain. Opsi lain itu yang ketiga lah. Ini opsi yang waras. Yang seharusnya dilakukan sama mereka harapannya ketika bangsa kita mau tambah maju. Mau pertumbuhan ekonomi kita 8%. Apa? Kucurin ke bawah kredit UMKM. Kalau Bank Mandiri ini punya kuarasan, dia ngasih kredit nih ke UMKM. Duit 100 triliun dikucurin ke UMKM. Dia dapat bunga 13,5%. Gila ya, bunganya kreditnya 13,5%. Tapi 13,5% itu kan nggak net guys. Masih ada biaya-biaya lain. Ada biaya apa? Biaya operasional, sewa cabang lah, sewa gedung lah, gaji ini itu namanya biaya overhead. Biaya overheadnya itu 7,06%. Ini mengurangi nih berarti nih. Lu lihat di layar kaca, ada biaya lagi apa? Biaya dana, cost of fund, harga pokok dana buat kredit 3,07%. Ujung-ujungnya profitnya si Bank Mandiri itu cuma berapa? Itulah margin keuntungan bersihnya 3,37%. By the way ini bukan kata gua loh. Ini kata si Mandiri. Lu bisa lihat di websitenya di layar kaca nih. Di situ lu bisa lihat kalau duit 100 triliun artinya dikucurkan lewat UMKM. Bank Mandiri itu cuannya cuma 3,37%. Artinya mereka cuma dapat 3,37 triliun. Tapi pakai kerja, keluar keringat, capek lu. Cuma dapat 3,37%. Ada risiko kredit gagal bayar walaupun udah dimasukin tuh dalam biaya overhead itu sebetulnya risiko NPL. Tapi lu harus kerja lagi monitoring, analisis kreditnya. Terus belum lagi kalau macet-macet, batuk-batuk lu harus ada tukang tagih kan biaya lagi tuh. Dan duitnya juga nggak liquid. Nah belum tentu dia bayar tuh yang dibawakan. Akibatnya kalau lu pikir mana yang lebih baik? Duit rakyat ini ditaruh ke bawah, kucurin kredit ke pengusaha-pengusaha kecil kita, UKM-UKM kita. Tapi cuma dapat 3,37%, jadi dari 100 triliun cuma dapat 3,3 triliun. Atau mendingan taruh di Bank Indonesia aja, ongkang-ongkang kaki dapat 4,7 triliun. Resikonya sangat rendah. Atau lebih gila lagi, beli surat utang negara, dapat 5,4 triliun. Makanya teman-teman jangan heran, banyak banker kita itu pemalas. Sebetulnya isinya orang-orang goblok, gak ada yang bisa kerja. Kerjanya bisanya apa? Ngerampok lu. Cuman lu gak sadar, karena lu bayar pajak terus tiap hari, lu bayar pajak terus tiap kali lu pergi ke April Maret. Lu kan bayar pajak tuh, ada bayar PPN tuh, lu cuma beli roti goreng, lu bayar pajak. Terus duit lu dikemanain? Ternyata buat memperkaya banker-banker itu. Lu paham gak sih yang gue mau bilang ini? Sedih gue, bener-bener sedih. Banyak orang yang gak nge soal ini. Dan kalau lu lihat datanya memang betul. Faktanya kepemilikan SBN ya, surat berharga negara nih, yang dimiliki oleh perbankan itu terus naik. Ini Prabowo dikerjain nih. Tahun 2024 itu cuma 1051 triliun. Tahun 2025 naik 1347 triliun. Jadi kenaikannya 200 triliun. Kok sama persis ya dengan duit yang ditaruh Purbaya ke Himbara. 200 triliun. Kan gila lu bayangin ya. Inilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kita dikadalin habis-habisan guys. Sadis lu ini. Duit pajak lu dipakai buat menggaji banker-banker itu triliunan. Ngeri. Jadi lu bayangkan kalau ini bukan duit 100 triliun by the way yang kita lagi omongin. Itu kan contoh gua. Lu bayangkan kalau duitnya ribuan triliun. Parkir, diem aja.
di bank setan Indonesia. Apa yang terjadi? Crowding out kredit yang tadinya harusnya ke sektor real. Lu bisnis konveksi, lu bisnis warteg, lu bisnis rental mobil, bisnis lu harusnya dikasih kredit tuh. Tapi enggak mengalir ke sektor real. Duit ribuan triliun parkir di bank setan Indonesia. Brengsek. Pemerintah mau gaspol ekonomi. Dia malah tarik duit dari masyarakat, dari perbankan lagi yang ditarik. Ribuan triliun. Gila ini guys. Apa akibatnya? Crowding out kredit yang harusnya buat sektor real. Jadi pindah ke sektor setan, bisnis di atas. Lu harus paham. Kenapa? Ini makanya lu lihat UMKM itu bisa makin nyungsep, makin hancur lebur dunia bisnis nih. Ujung-ujungnya apa? Kalau banyak pengusaha-pengusaha UMKM nggak bisa dapat kredit, ujung-ujungnya konsumsi pasti melambat. Ujung-ujungnya kredit modal kerja juga terhambat. Ujung-ujungnya dunia usaha mengalami stagnasi, nggak bisa growing, nggak bisa ekspansi, nggak bisa. Soalnya pengusaha kalau mau kembangin kredit, ya harus ngutang. Dan dari sini lu bisa paham kenapa bank lebih seneng nabung di bank setan Indonesia dibanding duitnya dikucurin ke bawah. Karena resikonya nol, imbal hasil tinggi, yieldnya tinggi tuh bunganya, dan sangat liquid, ya lu bisa cari kapan aja. Nah ini bahaya guys. Kalau kita biarkan ini terus menerus berlarut-larut seperti ini, ya logis aja lah kalau seandainya ya dunia usaha makin berat. Kenapa? Karena perbankan gak punya likuiditas. Ditanya duit lu mana? Kan kemarin habis dikasih sama Purbaya ratusan triliun. Gak ada pak, duitnya kemana? Parkir di atas. Beli SBN lah, gila lu. Terus lu mau kasih kredit sama orang pakai mana duitnya? Dari langit. Ujung-ujungnya apa? Karena makin sedikit duit yang kering nih di kantong-kantong perbankan, ujung-ujungnya bunga kredit pasti tinggi. Jujur lah lu kalau kredit ke bank hari ini bunganya kecil, pasti tinggi. Wajar, ya karena likuiditas kering. Makanya jangan heran, gue lihat banyak pengusaha-pengusaha yang kalau mau ngutang bahkan sampai ke pinjol. Kan gila ini, gila banget. Dan ini berbahaya lu buat teman-teman UMKM. Lu harus sadar, lu tuh yang lagi dikerjain, lu itu yang bayar harga. Lu lagi disembeli lu. Lu tahu gak sih apa yang terjadi kalau kredit yang harusnya membangun UMKM itu ternyata di stop, di cut karena duitnya pindah ke surga nih. Anak-anak setan itu juga main di atas tuh. Ujung-ujungnya apa? Yang paling parah, ya UMKM kita bakal banyak yang gagal naik kelas. Kenapa? Karena kalau pengusaha kaya, duit triliunan, oligarki, mereka mau ekspansi bisnis, mereka masih bisa pakai cash flow sendiri, balance sheet sendiri masih gede. Mereka punya retain earning, laba ditahan dari tahun sebelumnya, dari 10 tahun sebelumnya. Bisa ekspansi bisnis pakai duit dewe. Tapi lu bayangin kalau UMKM, orang-orang yang omzetnya cuma 100 M, cuma 50 M, atau di bawah itu bahkan. Mereka kalau mau ekspansi bisnis, beli mesin baru, buka cabang baru, pakai apa? Kredit bank. Tapi gimana mau minta kredit ke bank, duitnya nggak ada, kalaupun ada bunganya tinggi, nggak bisa. Ujung-ujungnya banyak pengusaha kita yang jalan di tempat. Prabowo lu harus tahu logikanya gimana. Kita mau GDP tumbuh 8%, udah agen CIA kemarin habis-habisan ngadalin kita, sekarang pindah jadi karyawan Bill Gates, tapi masih tersisa satu nih CS-nya dia nih, sama-sama anak setan. Ngeri nih, karena dia juga nggak peduli kalau bisnis-bisnis nggak bisa ekspansi, nggak bisa buka cabang lagi, nambah mesin, artinya dia nggak bisa nambah karyawan, artinya penyerapan tenaga kerja terhambat. Padahal UMKM itu adalah penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia loh, lebih dari 90% karyawan yang ada di Indonesia kerjanya buat pengusaha UMKM. Bukan buat oligarki, enggak. Karena kalau pengangguran makin banyak, pengangguran makin naik nih, meningkat nih. Tapi terselubung karena pelan-pelan di level UMKM. Nggak terdaftar nih pengangguran ini nih. Jadi nggak terlihat dramatis nih di statistik di angka. Beda kalau ada pabrik kolaps 12.000 orang PHK kecatet tuh. Tapi kalau UMKM nggak kecatet. Warung sate Bang Ali, 17 orang karyawan di PHK nggak kecatet guys, enggak. Tapi banyak perintilan nih masing-masing di Kabupaten Sidoarjo, di Wonosobo, di Purworejo, di Sukabumi. Lu kalikan itu semua masif terjadi. Artinya diem-diem ada PHK terselubung. Ujung-ujungnya apa? Orang gak punya gaji. Banyak orang-orang gak terima gaji lagi tenaga kerja kita. Ujung-ujungnya apa? Daya beli melemah. Makanya teman-teman lihat, lu merasa gak sih IHSG naik terus? Ya gue sih happy tambah kaya raya. Tapi sebetulnya situasi di bawah real, duit kering, karena dikadalin kita habis-habisan nih. Betul-betul nih, mereka nggak ada kesetiaan sama Garuda Pancasila, nggak ada. Setianya sama patung Liberty nih, si brengsek-brengsek ini. Dan ini penting, karena apa ya, ujung-ujungnya ya, rumah tangga yang kena PHK ini, tenaga kerja ini, itulah tulang punggung perekonomian Indonesia. PDB Indonesia lebih dari 50% sumbangsinya. Dari mana? Bukan dari investasi, tapi dari konsumsi. Ingat rumus GDP, government spending, consumption, investment, dan ekspor lebih besar daripada impor. 4 ini penting nih harus dijaga, tapi konsumsi bisa makin lama makin habis. Kalau bank setan di Indonesia tidak setia sama republik ini, isinya para pengkhianat bangsa nih. Sama satu geng ini karyawan Bill Gates nih. Aduh,
Kacau ini, karena perekonomian kita ujung-ujungnya dibentuk cuma memperkaya yang di atas nih. Banker-banker ini, oligarki ini nih. Jadi di atas itu kaya raya, likuiditas banyak karena semua ngumpul di atas nih. Tapi di bawah kering. Paham gak sih lu yang gue omongin? Soalnya uang kita berputarnya di bank-bank besar. Banker-banker ini kita yang perkaya, kita lo yang bayar mereka lo. Gajinya itu dari kita lo triliunan itu, karena lu bayar pajak. Itu buat bayarin bunga surat utang itu pakai duit lu. Makanya lu harus care, lu harus peduli nih. Lu gak boleh tutup mata, lu itu lagi dirampok sama banker-banker itu. Gak kelihatan, legal iya. Tapi berbahaya kalau kita biarkan terus-menerus seperti ini, ujung-ujungnya apa? Ekonomi gak turun ke bawah, gak ke akar rumput, gak ke lu. Semua mainnya di level atas semua nih. Banker-banker sialan itu tuh. Ujung-ujungnya ketimpangan nih, dan ketimpangan bisa menyebabkan chaos. Itu jangan-jangan yang lagi disiapin buat menjatuhkan Prabowo. Padahal udah bagus visi misinya si Prabowo. Ekonomi tumbuh 8% ya, gua investor happy banget gua. Gua yakin bahkan kalau kita bisa kejar itu IHSG 20.000 guys. Si Purbaya bilang IHSG 10.000. Menurut gua bisa 20.000 bahkan asal apa ekonomi kita tumbuh 8%. By the way guys, hari ini Vietnam udah berhasil mewujudkan cita-citanya Prabowo sesuai ramalan Benix. Benix dari bertahun-tahun lalu udah meramal ekonomi Vietnam bakal tumbuh 8%. Tapi kenapa dia bisa tumbuh 8%? Indonesia nggak bisa, termehek-mehek, mau kejar 6% aja nggak bisa. Simple jawabannya. Karena di sana bank sentral setia pada negara. Bank sentral setia sama eksekutif pemerintah. Seperti di China. Setia mereka. Visi misi negara apa? Belok kanan, kita belok kanan. Negara mau belok kiri, kita belok kiri. Negara maju, kita maju. Setia mereka. Makanya jangan kaget, ketika ekonomi Indonesia cuma bisa tumbuh 5%, Vietnam sudah berhasil tumbuh 8%. Dan kalau lu cek di Vietnam, wajar aja ekonominya tumbuh 8%. Kenapa? Karena kalau lu pergi ke Vietnam, pinjam ke bank, tahu lu bunganya berapa? 1,2%. Bunganya berapa? 2%. Gila, logis. Ekonomi lu mau tumbuh 8%, ya bunga bank lu ya di bawah 8% lah goblok. Lu mau ekonomi lu tumbuh 8%, terus kredit di bank 12% buat apa? Tapi Vietnam berani, punya nyali. Bahkan suku bunga bank sentral dia aja ya, BI rate-nya di kita, dia lebih murah dibanding kita loh. Nyalinya tinggi. Pak jadi inflasi dong? Iya jadi inflasi. Inflasi di Vietnam berapa? 3,3%. Indonesia berapa? Cuman 2,9%. Yang artinya Indonesia sebetulnya punya ruang. Buat apa? Nurunin suku bunga dong. Makanya lu jangan heran kalau lu pergi ngutang ke bank Indonesia, bunganya gede. 12%, 13% sadis. Tapi kalau lu pergi ke Vietnam, lu pengusaha di Vietnam, pergi lu ke bank BDV, pergi lu ke bank Bank, pergi lu ke bank HD Bank, pergi lu ke bank militer by the way di sana punya bank juga. Pergi bank ke SHB, Second Bank dan lain sebagainya. Bunganya berapa? 1%, 2%. Nih BDV, lu pergi ke BDV lu, mata lu buta, lu punya mata nggak dipakai lu. Lihat tuh bunganya berapa lu. Kalau lu minjem di Vietnam 1,2%, gila nggak? Ini buat pinjaman jangka pendek nih. Cukup nih buat modalin lu ekspor impor. Kalau lu mau pinjaman lebih gede lagi, lu dapat bunga 4,4% setahun. Gila, nggak kebayang. Enak banget jadi pengusaha di Vietnam. Didukung habis-habisan sama bank sentralnya. Bank sentral Vietnam mendukung visi misi pemerintah. GDP 8%. Di Indonesia apa banknya set? Malah dia download duit dari bawah. Purbaya lagi masukin duit nih 200 triliun ke bank-bank himbara nih. CS gua nih, tarik adanya, tarik. Ribuan triliun, gila. Kering di bawah mati. Biarin aja. Pengangguran banyak, biarin aja. Wih, ngeri guys. Ngeri banget nih permainan para dewa-dewa ini nih. Padahal kita sebetulnya bisa loh GDP 8% asal kita mau gampang copy paste aja lah. Bisnis-bisnis yang mendatangkan devisa buat negara. Berarti berbasis ekspor. Kita dukung seperti di Vietnam. Bisnis-bisnis yang bisa dapat 1,2% adalah bisnis apa? Mau lu UMKM, manufacturing. As long as lu ekspor atau bisnis lu berkaitan dengan barang substitusi impor, jadi mengurangi barang-barang impor, lu bakal dapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Contohnya apa? Manufaktur ekspor, UMKM yang sifatnya produktif. Jadi lu gak bisa ambil duit 1,2% buat trading kripto, gak bisa lo. Brengsek lu namanya. Atau trading saham gak boleh. Lu bisnis di bidang pertanian, boleh. Memproduksi bahan pangan, boleh. Logistik, boleh. Jadi industri-industri penunjang ekspor atau substitusi impor didukung penuh sama pemerintah guys. Itu yang harusnya kita copy paste dan ini udah gue ngomong dari bertahun-tahun lalu. Indonesia tumbuh 8% gampang. Kasih suku bunga kredit 1%. Ada pabrik tekstil, lu jual kemana? Afrika Selatan. Lu jual apa? Baju tentara. Tentara mana? Tentara Jerman. Gua kasih lu 1%. Gua kasih lu 2%. Gak apa-apa. Kenapa? Kita dapat devisa. Kita dapat dolar. Kita dapat euro. Wey, powerful. Kita punya rupiah nih.
Kenapa? Karena semua bisnis orientasi ekspor kita subsidi besar-besaran. Dan Vietnam sadis banget, bukan cuman bisnis-bisnis pabrikan, manufacturing yang didukung loh. Tapi para petani, nelayan, petambak juga diberikan bunga kredit yang sangat rendah. Lu bayangin aja, lu lihat nih, lu jadi petani di Vietnam, bunga bank berapa? 1-2% guys. Gila nih Amran, lu harusnya marah-marah nih sama Purbaya nih, Amran sama Purbaya, lu harusnya marah-marah tuh ke Bank Indonesia. Kenapa petani di Indonesia ini susah hidupnya? Ya gimana? Mau nambah lahan, mau beli pupuk, mau beli bibit, duit dari mana? Susah. Gila lu, bunga di Indonesia gede banget. Tapi jadi petani di Vietnam bunga cuma 1%, 2%. This is a fact guys. Come on lah, lu katanya mau GDP 8% Prabowo, lu ngerti gak sih? Lu lagi dikerjain. Lu udah harus bisa ngeker tuh Indonesia supaya apa ya, segaris lah dengan kebijakan pemerintah. Dan gak main-main lu Vietnam membangun industri dia dari bawah lo dengan sistem kredit ini. Mereka itu kasih duit sampai $4 billion loh buat orang-orang yang bekerja di bidang perkebunan, petani-petani kecil, nelayan. Mereka dapat cadangan dana $4 billion, 67 triliun tuh. Spesifik, kucurkan buat petani, jangan dipakai buat yang lain. Hebat. Dan bank-bank pemerintah itu juga dikoordinasikan. Total ada 21 bank di Vietnam dikoordinasikan. Lu gue injek duit $20 billion, setara 340 triliun bro. Duitnya buat apa? Kalau lu bergerak di bidang infrastruktur, namanya Vietnam, ancur-ancuran tuh, jalanan kecil-kecil. Kita mau ekspansi besar-besaran. Ayo perbankan dukung. Boleh. Bunganya berapa? 1,5% guys. 1,5%. Lu jadi pengusaha infrastruktur yang kayak si Broron, lu pasti happy banget lu kalau ada di Vietnam lu. Kenapa? Lu bangun jalan, bangun jembatan, bangun sekolah, bangun bendungan. Bunganya cuma 1,5%. Makanya jangan heran akan makin banyak pengusaha-pengusaha crazy rich lahir dari Vietnam. Kenapa? Karena mereka mendukung program pemerintah dan pemerintah juga mendukung balik. Subsidinya gak nanggung-nanggung 340 triliun duit subsidi bunganya lu. 1,5%. Petani lu bisa dapat 1%, nelayan 1%, kan gila. Gila banget. Jadi lu gak usah heran kalau GDP mereka bisa di atas 8%. Tapi gua tanya sama pengusaha di Indonesia. Jujur, tulis di kolom komentar di bawah ini. Lu bisnis konveksi, lu bisnis trucking, lu bisnis logistik. Berapa lu bayar bunga di bank? Ada 1%, 2%? Enggak. Yakin gue mayoritas di atas 7%, mayoritas di atas 8%, yakin gue. Terus gimana ceritanya kita bisa mau GDP 8%? Gak logis, sedih gue, sorry bro, sedih banget gue dengernya. Sedih banget gue dengernya. Dan berdasarkan data kita terakhir ya, Vietnam ini di tahun 2025 kemarin tuh dia tutup buku. Penyaluran kur di sana itu udah lebih dari 250 triliun buat kur di sana. By the way ini negara yang jauh lebih kecil dari kita loh. Tapi agresif banget ngejar pertumbuhan ekonomi. Dan 250 triliun itu disalurkan udah di lebih dari 6 juta KK. 6 juta atau lebih tepatnya 6,7 juta KK yang ada di Vietnam. Disuruh lu buka usaha, lu jadi petani, lu jadi nelayan, lu pergilah berkebun, lu buka tambak lah, ini modalnya nih negara kasih nih. Kan gila ya, hebat banget Vietnam. Ya kalau lu bandingin dengan Indonesia nih, capcay banget nih Indonesia nih. Bulan November 2025, kredit kur kita cuma 230 triliun loh. Kalah sama Vietnam. Gila ya, negara kita jauh lebih besar, GDP kita jauh lebih besar, populasi kita lebih besar, tapi Vietnam lebih ada nyali guys. Kita cuma bisa ngasih 230-an triliun. Vietnam ngasih 257 triliun guys. Hebat ini banker-banker Vietnam nih, setia nih sama negara nih. Tapi setelah lu pikir-pikir lagi, ya itu bukan salahnya pemerintah juga. Karena kayak kemarin orang-orang demo, jujur ya memang wajar juga sih, memang gak ada otak kan. Banyak juga influencer tuh ngaco, bilang rupiah, ya ngaco lah rupiah bisa melemah sampai $17.000 karena katanya ada yang hedging dolar tuh. Sampai berapa, 85 juta dolar. Ngaco, gak ada hubungan dengan itu. Memang kalau udah goblok aja lah. Ya ngaco lah, karena rupiah melemah bukan karena duit kecil, 85 juta dolar duit kecil. Enggak, karena ada yang jualan SRBI sama SBN sampai 650 juta dolar. Makanya rupiah melemah. Penjelasan yang simple, tapi itu udah masalah nggak? Enggak. Jadi apa nih guys yang harus dilakukan oleh pemerintah biar ekonomi kita bisa tumbuh 8%? Yang pertama udah jelas lah, harus sinkron nih. Bang setan Indonesia itu jangan dibiarkan setia sama patung Liberty. Nggak bisa, udah bertahun-tahun dikuasai CIA. Nggak bisa. Masa mau negara kita jadi budaknya elit global? Udah kemarin satu kebablasan, menteri kita ternyata terbukti karyawannya Bill Gates. Aduh, sekarang mau dibiarkan lagi nih bang-bang setan di Indonesia tidak setia sama republik ini. Ini bahaya guys, makanya gue mau sharing nih skenario yang harusnya diambil sama negara. Yang pertama, BI rate itu menurut gue harus turun. BI rate itu bahkan harus di bawah 4%. Dan yang namanya SBDK, suku bunga dasar kredit, ini bank-bank Himbara, bank BCA, itu wajib di bawah 8%.
Jadi kalau orang utang ke bank, jangan bunganya 12%, itu udah ngaco. GDP mau tumbuh 8%, bunga kredit 12%, 13% kan ngaco. Ya logikanya ya di bawah 8%. Dan ini udah baik lu gue di bawah 8%. Dan gue yakin kalau suku bunga dasar kredit bisa di bawah 8%, dampaknya apa? Pertumbuhan kredit itu bisa sampai 10%. Bukan cuma 7%. Didih, kecil banget. Harusnya bisa 9-10%. Asal SBDK di bawah 8%. Ujung-ujungnya apa? Pertumbuhan ekonomi bisa sampai 6,5%. Terus rupiah gimana? Melemah nggak? Melemah. Gua yakin rupiah terdepresi berapa? 2-4% lah, and that's okay. Kenapa? Masih terkendali. Inflasi naik bisa, naik tipis 0,3-0,5%, masih oke. Kenapa? Karena masih di bawah 4%. Vietnam pun rela bayar harga. Ekonomi dia naik, suku bunga kredit turun. Konsekuensinya apa? Inflasi, iya. Dan lu bisa lihat di layar kaca, memang dalam 5 tahun terakhir mata uang dong Vietnam udah melemah. Dolar terus menguat, hampir 15% loh dalam 5 tahun. That's okay. Kenapa? Begitu ekonomi lu berubah menjadi ekonomi berbasis ekspor, bukan ekonomi berbasis impor atau konsumsi, lu harusnya happy, dan lu memang wajib happy. Karena tadinya lu ekspor cendol ke Amerika $1 cuma dapat 15.000 rupiah. Gara-gara rupiah melemah, satu cendol jadi 20.000 rupiah. Lu happy apa tidak? Lu happy, makanya lu jangan makan tipuan-tipuan palsu media-media jongosnya George Soros itu. Selalu kita dibikin takut, nggak ada masalah. Even Vietnam aja sampai dituduh sama Amerika melakukan manipulasi mata uang, sengaja melemahkan mata uangnya, sengaja membiarkan dolar menguat. Wajar. Katanya mau jadi juragan ekspor. Begitupun yang dilakukan Cina, begitupun Indonesia. Begitu Indonesia pengen menjadi negara maju, kita harus berbasis ekspor. Dan kalau barang-barang kita mau laku di ekspor, mata uang kita wajib melemah. Jelas itu. Makanya kita harus subsidi pabrik-pabrik yang orientasi ekspor, manufacturing, UMKM, jasa, orientasi ekspor bisa mendatangkan devisa. Kita subsidi kreditnya habis-habisan. Jangan 8%, 6%, enggak, 1%. Vietnam aja punya nyali. Masa kita nggak bisa? Dan happy nggak? Happy. Gue dulu pelaku ekspor guys. Gue seneng lihat rupiah melemah. Bagus nggak? Bagus. Tambah kaya raya kita. Memang banyak anjing-anjing di Indonesia ini, anjing-anjing asing yang pengen Indonesia jadi budak dolar. Jadi dibikin takut kalau dolar itu menguat. Hello, kita harus senang kalau dolar itu menguat. Artinya cuan tambah gede. Lu eksportir. Tapi Indonesia bertahun-tahun diperbudak dengan mindset takut dolar. Kenapa? Karena semuanya diimpor. Lu dibikin sama oligarki. Harus makan roti. Bahan bakunya apa? Terigu. Terigunya, gandumnya lu tanam di sini. Tidak. Di Kanada, di Amerika. Lu perkaya mereka. Makan tuh roti. Makan tuh bakmi. Barang impor semua. Makan tuh tempe. Barang impor semua kedelai. Jadi kalau begitu dolar itu menguat, kita ketakutan. Karena impor tempe itu kan pakai dolar. Nanti gak sanggup lagi. Inflasi. Mahal. Rakyat demo. Iya, rakyat udah dimanipulasi sama asing. Setia sama produk-produk asing. Tapi sekarang apakah masih begitu? Enggak. Untungnya kita udah swasembada pangan. Tinggal tunggu waktu kita merdeka lagi swasembada energi. Kalau kita udah bisa jadi net eksportir, kita wajib cinta rupiah melemah. Wajib. Tapi ya stabil, terukur, terarah. Sama seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Lu ngerti nggak di sini? Jadi lu jangan ketakutan lu. Sama jongos-jongosnya George Soros itu. Bang semua itu. Ujung-ujungnya apa? Dia pengen duit itu di atas. Kering di bawah. Tabung semua ke atas sama Bank Setan Indonesia. Ini kan karyawannya mereka nih isinya nih. Nah ada skenario lain yang menurut gue sebetulnya sebaiknya pakai skenario yang kedua. Skenario Benix apa? Bank sentral di Indonesia itu wajib menurunkan bunga agresif. Turunnya sampai 200 basis poin. Targetnya suku bunga dasar kredit di perbankan itu 5%. Jadi lu kalau ngutang ke bank bunganya harus 5%. Artinya kredit itu gue yakin naik. Duit yang disalurkan bisa tumbuh 12-15%. Karena bank-bank di Indonesia jadi gak bisa males-malesan. Duduk-duduk ongkang-ongkang kaki dapat duit gak bisa. Karena SBDK-nya udah kecilin, mau gak mau lu bisa survive dengan cara kucurin kredit ke bawah. Simple, ambil selisihnya. Suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, selisihnya itulah cuan lu. Jangan duitnya lu tabungin di langit. Memperkaya banker-banker setan itu, jangan. Enak aja lu, rakyat tambah susah. Gue yakin kalau kita bisa bawa SBDK di bawah 5%, ujung-ujungnya apa? Investasi bakal naik tajam. Jadi gak usah takut. Properti, manufacturing bakal hidup. Dan pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 7,5%. Bahkan 8%. Tapi ada harga yang harus dibayar dong. Iya apa? Rupiah pasti melemah. Melemahnya berapa? 6-10%. That's okay. Karena by that time kita udah menjadi negara berbasis ekspor. Rupiah melemah 10% masih bisa. That's okay. Ada capital outflow, ada dalam jangka pendek, pasti terjadi. Inflasi naik, iya.
0,8 sampai 1,2%. Hitungan kita itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita tetap menjadi negara yang hobinya impor minyak dari Singapura, memperkaya mafia Singapura, impor dari Arab Saudi, impor bahkan dari Malaysia, ya mati kita. Ujung-ujungnya apa? Kita kalau mau survive, kita harus bisa mensubstitusi barang-barang impor itu. Tadinya mobil-mobil kita jalan pakai bensin Timur Tengah, pakai bensin Malaysia, kita harus ganti ke listrik. Karena bahan bakunya batu bara kita yang punya. Makanya penting pemerintah itu memperpanjang insentif mobil listrik, bukan malah dihilangin. Goblok. Begitu harga minyak bumi naik, kolaps negara. Kita udah dijadikan budak barang impor. Budak kedelai, budak gandum, budak energi bahkan. Nggak bisa nih, makanya harus didukung transisi mobil listrik wajib. Supaya negara kita tetap stabil. Kalau harga dolar naik, harga bensin nggak ikut naik. Karena semua udah pakai mobil listrik, nggak ada lagi demo-demo di jalan. Kesimpulannya apa? Target 8% itu sangat bisa kita capai. Tapi ya kita harus berani nih mengorbankan stabilitas jangka pendek seperti Vietnam. Mata uang Vietnam dong ya terus melemah terhadap dolar, tapi mereka bayar harga di situ. Inflasi naik, that's okay. Dalam jangka pendek nggak apa-apa, stabilitas dikorbankan. Yang penting kita kejar growth dulu, baru nanti kita rapihin di situ. Nah pertanyaannya gini guys, mampu nggak menurut lo ya pemerintah Indonesia mengejar memperbaiki kebijakan moneter kita yang belum sinkron ini? Dan ini gak akan bisa terjadi menurut gua selama kita tidak punya kendali. Karena bank sentral ini selalu ngaco, ngomongnya apa kita independen. Sejak peristiwa 1998 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 99, bank sentral kita itu katanya independen. Tapi lu udah tau lah definisi independen ini apa. Ya sama aja kayak ada media-media ngaku paling independen. Belakangan terbukti karyawannya George Soros. Yang jadi pertanyaan, kalau ini orang-orang banker-banker ini ngaku-ngaku independen, dan lu udah tahu independen itu artinya apa, lu harus tanya, jadi mereka bosnya siapa? Jangan-jangan bosnya bukan Republik ini. Ngeri nggak? Jangan-jangan bosnya bukan Prabowo, presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia, dapatkan mandat untuk memimpin Republik ini. Ngeri nggak kalau ternyata setianya sama patung Liberty guys? Jujur aja menurut gua aneh. Karena pemerintah mau belok kanan, pemerintah mau gaspol, dia malah tarik rem. Kan ini namanya bang sate kambing nih, nggak nyambung nih bang sate yang satu ini. Logis nggak? Gue sekali lagi tanya sama teman-teman, kita mau GDP tumbuh 8%, lu mau nggak bisa lu tumbuh 8%, tapi syaratnya lu harus ambil kredit ke bank bunganya 13%. Masuk akal nggak sih? Ayolah, menurut gue kita bener-bener harus bisa rapiin ini loh. Menurut gue, Bank Sentral Indonesia harus direformasi total. Harus, wajib. Dan jangan anggap mereka manusia suci. Enggak. Ya lu asal tahu aja kemarin ada kasus tuh. Soal apa? Korupsi dana CSR. Duitnya 1M 2M. Enggak. Jauh lebih banyak dari itu. Lu harus pikir. Dan harus diperiksa juga. Karena ada bank sentral di Kazakhstan. Yang ketika ternyata orang lagi pada sibuk dengan prahara di tahun 2025. Di belakang layar dia sibuk jualan cadangan emasnya. Ngeri bang setan Kazakhstan. Ngeri banget permainannya. Ujung-ujungnya apa? Lu tau lah harga emas kan naik terus kan. Hari ini naik terus harga emas. Kalau dihitung kerugian negara berapa triliun tuh jual emas di harga murah. Padahal harga emas naik terus. Sebetulnya mereka setia sama siapa guys? Bang sate kambing dari Kazakhstan ini. Dan lu penasaran gak sih? Mereka-mereka nih yang ngaku-ngaku independen, sebetulnya siapa bosnya di belakang layar? Lu setuju gak kalau kita kupas lebih detail? Kan yang satu udah terbukti karyawannya elit global. Sekarang jadi budaknya Bill Gates. Lu penasaran gak sih? Yang masih ketinggalan di Republik ini nih, belum diganti nih sampai hari ini. Dia karyawannya siapa guys? Lu setuju gak sih kalau kita kupas lebih detail? Siapa sosok sebetulnya yang mengendalikan negara kita? Ngerjain Prabowo habis-habisan. Kalau setuju, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bakal bahas lebih detail dan tuntas tentang sosok di balik banker-banker setan ini semua. Dan pertanyaan paling penting, lu setuju gak guys kalau kita itu seperti Vietnam? Bank sentral di Vietnam bertanggung jawab sama pemerintah Vietnam. Bank sentral di Cina, kenapa negara bisa maju hebat banget sampai detik ini? Karena bank sentral di Cina, ya karyawannya Xi Jinping guys. Enggak bikin negara dalam negara, bukan budaknya IMF mereka, bukan budaknya World Bank, no. Mereka karyawan negara, harus bekerja demi kebaikan bangsa. Bukan ngaku-ngaku independen, tau-taunya budak Bill Gates. Ngaku-ngaku independen, tau-taunya karyawan BlackRock. Lu setuju gak kalau di Indonesia kita bikin yang sama? Bank Indonesia wajib setia pada Republik, wajib bertanggung jawab sama pemerintah, bukan asik sendiri, main sendiri. Lu setuju gak kan itu? Kalau gue sih setuju banget. Tapi semuanya berubah guys sejak tahun 1998. Apa sebetulnya yang terjadi di sana?
Kenapa tiba-tiba kita kehilangan kedaulatan terhadap sistem perbankan kita sendiri? Satu lagi nih terakhir menarik. Lu tau gak sih semenjak menteri favoritnya rakyat Indonesia nih, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dilantik di tanggal 8 September 2025 sampai detik ini BI rate gak pernah turun loh. Lu tau gak BI rate bulan September berapa? 4,75%. BI rate bulan Oktober berapa? 4,75%. BI rate bulan November berapa? 4,75%. BI rate bulan Desember berapa? 4,75%. Seru ya? Nggak pernah turun BI rate kita. Kenapa guys? Kok presisi banget loh? Semenjak Purbaya dilantik jadi Menteri Keuangan, BI rate nggak pernah turun. Menurut lu yang lagi diincer nih sebenarnya sama bang setan di Indonesia, Purbaya atau Prabowo? Siapa yang harus dihancurkan nih sama agen-agen asing ini? Dan kenapa ya mereka pengen banget ekonomi kita hancur lebur, stunting, dan jangan sampai ekonomi Indonesia bisa tembus 8%. Kenapa mereka pengen banget negara kita tetap miskin guys? Kenapa BI rate gak pernah turun? Coba lu jawab pertanyaan ini. Oke guys, ditunggu komentar kalian dan pandangan kalian. Jangan lupa like and share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. KDM harus tahu. Menurut salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, gorong-gorong yang berada di aliran Kali Sepak yang merupakan hilir dari Kali Gabus ini bisa jadi salah satu penyebab banjir Kali Gabus beberapa hari yang lalu. Karena Kali Sepak sebenarnya sudah lebar setelah dilakukan normalisasi oleh KDM dan juga Bupati Bekasi sebelumnya. Tetapi di aliran Kali Sepak ini ternyata ada gorong-gorong berukuran sempit. Ada 2 hingga 3 gorong-gorong yang informasinya bangunan gorong-gorong ini bekas pembangunan proyek tol. Terima kasih atas informasinya ya, bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kami akan segera membongkar bangunan jembatan gorong-gorong kecil yang ada di Kali Sepak. Apapun akan kami lakukan demi menjaga kenyamanan masyarakat. Hatur nuhun ya buat warga Kali Sepak, Kali Gabus, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum, sampurasun, nirujeng enjing, warga jabat dan seluruh warganet. Hari ini, gerimis pagi hari ini, kemudian masih ada genangan air di berbagai tempat. Dan kita paham bahwa seluruh peristiwa bencana yang terjadi itu juga diakibatkan ulah kita sebagai manusia yang gagal dalam mengelola alam, melakukan perusakan, membangun di sembarang tempat yang mengakibatkan air tidak punya ruang untuk mereka kembali. Tetapi sebagai gubernur, saya harus terus berusaha untuk menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di lapangan karena itu tanggung jawab gubernur. Selanjutnya saya menyampaikan juga duka yang cukup dalam atas meninggalnya saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan tambang di luar kawasan yang mengakibatkan ada yang menyampaikan 5 orang, ada yang menyampaikan 9 orang, ada yang menyampaikan 14 orang. Tetapi dari data yang saya terima yang dikirim pada saya, nama-namanya yaitu untuk wilayah Sukajaya dan wilayah Cigudeg itu semuanya 9 orang. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan keluarganya ditambahkan. Selanjutnya, mudah-mudahan kita semua bersama-sama bisa menjaga diri, menjaga lingkungan, dan memitigasi bencana sebelum terjadi. Hatur nuhun, salam untuk semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berkah, dan penuh dengan petunjuk dalam melakukan kegiatan keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Punten Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Kami dari Polres Sumawe kebetulan sekali mendapatkan warga Jawa Barat, yaitu diantaranya ada 8 orang dan 1 orang dari warga Kabupaten Cilacap. Kami memohon bantuan dari Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi, untuk bisa memfasilitasi warga Jawa Barat ini dikarenakan memang ingin kembali ke kampung halamannya. Terima kasih ya jajaran Polsek di Aceh, saya mengucapkan terima kasih. Tadi malam kita sudah berkirim biaya untuk pemulangan senilai 16 juta rupiah, dan hari ini juga kita akan kirim lagi untuk biaya transportasi dari
Jakarta menuju rumahnya masing-masing. Jadi tadi malam kita kirim 16 juta, yaitu perjalanan dari Aceh ke Polonia Medan, dan nanti naik pesawat dari Polonia Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke rumahnya masing-masing. Semoga seluruh perjalanannya bisa berjalan dengan baik, dan semoga kita semua dijauhkan dari bencana dan tetap menjaga alam dan lingkungan sebagai tempat tinggal kita. Aman ya, Bupati Pati Go nobatkan sebagai orang paling kreatif 2026. Bagaimana enggak, KPK menemukan tumpukan karung beras di rumahnya, isinya bukan beras, tapi duit miliaran. Lu bayangin tuh, masyarakat rela antri beras mahal sampai pingsan. Bupatinya malah koleksi karung beras, isinya hasil cuan korupsi. Saya pengen kasih tahu bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat, serakah itu ada batasnya. Karung beras itu untuk ngasih makan rakyat, bukan untuk ngumpulin hasil mengkhianati rakyat. Hati-hati, karung beras itu yang bawa Anda ke penjara paling dalam ya. Beras yang mahal, duitnya fiktif, korupsinya real. Wer. Ini dari pagi. Saya sudah minta tadi Sekretaris Daerah Subang untuk mengecek, tapi tidak ada tindak lanjut. Dan ini sudah tidak ada izin. Jalan dibangun dengan biaya mahal. Dirusak hanya yang begini-begini saja. Tutup deh. Ini ditutup. Padahal udah di polis lain. Ini udah di polis lain. Kan sudah di polis lain, kenapa masih produksi? Itu urusan manajemen. Enggak urusan manajemen loh, besok saya pidana nih ini. Jalan baru selesai dibangun, dihajar lagi truk-truk besar. Nek itu PKI Raha tuh, jalan rusak rakyat ngamuk. Mana pimpinannya? Nggak ada di tempat. Di mana? Siapa yang punya tempatnya ini? Sebutin namanya siapa? Parah, Chef. Buka sih, saya mau lihat sih siapa yang produksi. Siap. Buka. Operator produksinya mana? Oh, malam nggak produksi. Barusan mesinnya berbunyi. Tahu sudah depan sudah di polis lain. Kenapa masih produksi? Pidana loh. Anda tahu nggak? Saya berapa ratus miliar bangun jalan, baru selesai. Jalannya punya perusahaan ini. Ini kan ilegal. Sudah ilegal, merusak jalan. Nggak ada ampun, besok saya pidana semuanya. Undang-undang lingkungan hidup yang saya terapkan. Mobil sebesar gini, jalan rusak, gubernur diprotes. Digogoreng, dialusan jadi dirusak. Kan sudah berapa kali ditutup? Bukan saya. Pak Insinyur Arifin Insinyur Arifin, di mana alamatnya? di Bandung. Bandung. Orang Bandung yang punya perusahaannya. Ya, yang Ardan, yang punya Ardan. Yang punya Radio Ardan. Iya. Ini yang punyanya, bener nih. Ini atas perintah siapa? Siapa yang memerintahkan? Bapak tahu di polis lain? Iya Pak, tahu. Tahu arti polis lain? Tahu. Kenapa masih produksi? Saya kan cuman disuruh atasan Pak. Iya, saya terus tahu, tapi Anda bisa dipidana loh. Kerusakan jalan yang terjadi, antrian mobil yang besar ini berapa miliar per hari? Kurang tahu. Bapak tahu kapasitas jalan yang di sini? Untuk sumbu berapa? Tahu. Sumbu 2, Sumbu 2. Ini sumbu berapa? sumbu 3. Mau sadar nggak kalian semua? Siap. Kan sudah di polis lain. Sudah berapa hari buka? Baru jalan lagi Pak ini. Enggak. Kemarin ada. Ini saya jujur aja, sok jujur. Udah berapa hari? Paling dari minggu kemarin lah. Cuman dari minggu kemarin tuh nggak tiap hari jalan gitu Pak. Ucing-ucingan kan? Ini apalagi anak pernikahan siri dan anak putus sekolah dapat MBG. Ini nggak bener banget menurut gua. Pertama, cara pendataannya gimana?
Siapa sih yang mau ngaku kalau orang tuanya nikah siri? Ya. Kedua, anak putus sekolah itu harusnya dikasih kesempatan untuk sekolah lagi, bukan malah dikasih MBG. Ya. Ini negara harusnya hadir untuk mencerdaskan anak Indonesia, sehingga kelak itu anak bisa bekerja, bisa ngasih makan buat dirinya dan keluarga. Ini makin hari makin berak nih negara. Assalamualaikum Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo yang terhormat. Ini anak saya bawa pulang dari sekolah. Saya nggak paham ini, mana gizinya, mana nggak gizi ya kan. Cuman saya berbicara dari segi harga, karena saya pedagang. Ini kalau harga distributor nggak lebih dari 2.000. Biasa 1.500 sampai banyak. Telur 1.500, 3.000. Ini roti kita taruh 1.000, 4. Ini 5.000 sekilo. Ini berarti taruhlah 1.022. Berarti dari total anggaran 15.000, ini tidak lebih 5 sampai 6.000 no Pak. Jadi pertanyaan kami sebagai rakyat, ini yang gemuk, yang bergizi, dapurnya atau mahasiswanya? Ini bukan menyudutkan siapapun, ini koreksi kami dari rakyat, karena uang ini pajak kami. Kenapa enggak uang MBG ini dialihkan aja ke fasilitas-fasilitas sekolah seperti internet, laptop, segala macam, biar sekolah kita keren kayak sekolah Jepang. Ataupun ini uang MBG ini dialihkan saja kepada orang yang betul-betul miskin. Sekian dan terima kasih. Akhirnya ketahuan ternyata emang beneran ada yang